Halo adik-adik, sebelumnya kakak mau memperkenalkan diri. Nah, nama kakak Immanuel Sandra. Nah, adik-adik bisa panggil kakak dengan sebutan Sandra. Nah, kakak seorang mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma di jurusan psikologi. Nah, sebelumnya di sini kakak mau ngebahas tentang toxic relationship. Nah, sebelumnya kalian udah pada tahu belum sih sebenarnya apa itu toxic relationship? Mungkin belum ya. Oke, nah di sini eh, seperti yang ada di sini, eh, toxic relationship adalah hubungan antara dua individu yang tidak sehat, di mana salah satu pihak mereka menjadi pelaku dan yang lainnya menjadi korban. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kan udah dapat dipastikan kalau kita bakal menjalin hubungan dengan orang lain, seperti kalian dengan teman kalian ataupun kalian dengan orang tua kalian, kalian dengan guru. Nah, seperti itu kan. Nah, di sini ketika melewati proses untuk saling mengenal satu sama lain, sering terjadi hubungan yang tidak sehat atau yang biasa kita kenal dengan toxic relationship ini. Kita lanjut lagi. Apa sih penyebab terjadinya toxic relationship ini? Nah, di sini seperti yang bisa adik-adik kalian semua lihat. Nah, di sini ada beberapa penyebab yang bisa menjadi pemicu buat terjadinya toxic relationship ini. Nah, yang pertama mulai dari lingkungan sosial yang kurang baik, lalu juga adanya rasa percaya diri yang masih kurang, lalu ada juga masa lalu yang buruk, lalu juga ada membandingkan hubungan pribadi dengan hubungan orang lain, dan juga kurangnya support ataupun perhatian satu sama lainnya. Ya, di sini bisa juga dipicu dengan adanya komunikasi yang buruk antar kedua pihak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita masuk ke dalam aspek yang ada dalam toxic relationship. Nah, di sini toxic relationship dibagi ke dalam dua aspek. Ada aspek fisik dan juga aspek emosional. Nah, untuk aspek fisiknya, ini adalah bentuk kekerasan yang dapat berupa memukul, mengeplak, terus bisa menendang, mendorong, lalu juga berbagai macam hal yang bisa menimbulkan bekas pada fisik korbannya. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Nah, itu yang dinamakan dengan aspek fisik. Lalu yang kedua ada aspek emosional. Nah, di sini aspek emosional adalah hal-hal ataupun mungkin nantinya kekerasan yang akan memicu pada hal-hal emosional pada korban. Nah, di sini seperti menghina di depan umum, lalu bisa juga merusak harta dan juga benda, lalu berkata kasar seperti mengumpat dan ya hal-hal seperti itu. Lalu juga ada juga mengancam. Nah, jadi hal-hal tersebut itu masuk ke dalam aspek emosional. Nah, kita lanjut lagi. Apa sih yang bakal terjadi ketika kita terjebak di dalam hubungan yang toksik? Di dalam diri kita tuh bakal ada sebuah konflik internal atau konflik batin yang kita rasakan sendiri, dan itu ada di dalam diri kita. Nah, konflik batin ini nantinya akan menyebabkan diri kita bisa marah, lalu kita juga cemas, dan yang paling parah nantinya kita dapat menjadi depresi. Nah, kemudian ini nantinya juga dapat membuat orang yang terjebak itu menjadi sulit buat menjalani hidup secara produktif dan juga sehat, serta nantinya juga dapat menimbulkan rasa yang tidak bahagia ketika menjalani kehidupan. Di sini apa sih dampak dari toxic relationship yang bakal dirasakan? Nah, di sini dampak-dampak dari toxic relationship yang dapat dirasakan oleh individu tuh oleh kita sendiri atau mungkin orang-orang yang mengalami adalah di sini nantinya kita dapat merasakan adanya kemunduran yang membuat kita tuh seperti membuat batasan ataupun mengekang potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, kita jadi mungkin tidak mau keluar rumah,
kita juga jadi takut untuk bertemu orang lagi. Ini nantinya juga berkesinambungan dengan dampak yang ini, yaitu kita jadi kurang percaya diri, kita juga mudah untuk putus asa, dan juga kita jadi tidak menyukai dan tidak mencintai diri kita sendiri. Nah, ini karena adanya perlakuan yang kurang baik dari masa lalu kita. Nah, di sini nantinya individu yang terdampak oleh toxic relationship juga akan mengalami penurunan harapan dan juga rasa harga diri, yang nantinya juga kembali lagi membuat individu menjadi kurang bahagia. Sekarang kita masuk ke dalam cara-cara apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi dampak dari toxic relationship ini. Nah, di sini kakak udah punya dua cara yang bisa kita sendiri lakukan. Nah, yang pertama, seperti yang ada di sini, ada konseling realita. Nah, ini adalah sebuah pendekatan yang didasarkan dengan adanya anggapan tentang suatu kebutuhan psikis ataupun bisa dibilang psikologis kita. Nah, konseling realita ini sangat membantu kita ataupun orang-orang yang mengalami dampak dari toxic relationship untuk bisa menerima dirinya dari hubungan yang beracun tadi ataupun tidak sehat, sehingga orang-orang tersebut mampu untuk bertanggung jawab akan dirinya sendiri, dan mereka dapat menjadi dirinya sendiri kembali dan juga mengembangkan apa yang menjadi potensi dari mereka sendiri. Nah, lalu untuk cara yang kedua, ini adalah self acceptance, atau mungkin di dalam bahasa Indonesianya adalah penerimaan diri. Nah, penerimaan diri ini adalah sebuah proses kesadaran dari kita sendiri ataupun orang-orang lain yang mengalami toxic relationship, untuk bisa memahami kelebihan dan juga kekurangan mereka. Mereka bisa menerima apa yang menjadi kekurangan mereka, menerima batasan, dan juga menilai kesalahan-kesalahannya dan berdamai dengan dirinya sendiri. Jadi itulah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ataupun mengurangi dampak dari toxic relationship. Nah, sekian dari saya. Makasih adik-adik. Dadah, sampai berjumpa di kesempatan berikutnya.